warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hanif Arfi dari kelas X IPA 3. Sekolah saya di SMA Negeri 4 Batam. Di sini saya akan presentasi tentang berprasangka baik. Langsung aja kita masuk ke materi yang akan dibahas. Ada 10 materi. Yang pertama yaitu pengertian dari husnuzon, yang kedua macam-macam prasangka baik, yang ketiga pengertian husnuzon kepada Allah beserta contohnya, yang keempat cara menumbuhkan sikap husnuzon kepada Allah, yang kelima pengertian husnuzon kepada manusia beserta contohnya, yang keenam cara menumbuhkan sikap husnuzon kepada manusia, yang ketujuh pengertian husnuzon kepada diri sendiri, yang kedelapan bentuk-bentuk husnuzon terhadap diri sendiri, yang kesembilan manfaat atau hikmah perilaku husnuzon, yang kesepuluh penerapan perilaku prasangka baik. Langsung aja kita bahas yang pertama yaitu pengertian dari husnuzon. Husnu memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu baik, sedangkan zon memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu prasangka. Dari sini bisa disimpulkan bahwa husnuzon adalah memiliki prasangka baik terhadap sesama manusia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semua makhluk yang ada di bumi. Kita lanjut ke yang kedua, macam-macam prasangka baik. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua husnuzon kepada diri sendiri, yang ketiga husnuzon kepada orang lain. Kita lanjut bahas pengertian husnuzon kepada Allah beserta contohnya. Husnuzon kepada Allah artinya berprasangka baik kepada semua keputusan atau takdir Allah. Contoh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama rela menerima semua takdir Allah yang diimbangi dengan doa dan usaha. Yang kedua berpikir positif bahwa semua keputusan dan takdir Allah adalah terbaik bagi manusia. Yang ketiga memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang diperbuatnya kepada Allah. Kita lanjut bahas cara menumbuhkan sikap husnuzon kepada Allah. Ya, ada 3 cara ya. Yang pertama, latihan menerima semua takdir atau keputusan yang ditimpakan Allah kepada diri kita. Yang kedua, latihan menahan diri untuk tidak memberikan reaksi dengan cepat terhadap semua masalah yang terjadi. Yang ketiga, latihan memperbanyak istighfar dan mengakui bahwa diri kita banyak melakukan kesalahan. Kita lanjut bahas yang kelima, pengertian husnuzon kepada manusia beserta contohnya. Berprasangka baik artinya menganggap bahwa apa yang dilakukan orang lain baik yang terlihat jahat kecuali jika jelas bahwa perbuatan tersebut melanggar syariat. Apalagi yang terlihat baik adalah baik. Contoh husnuzon terhadap manusia yaitu yang pertama menjauhi sikap buruk sangka kepada orang lain. Yang kedua menjauhi sikap mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga ikut membantu dan membela sungkawa atas kejadian yang tidak mengenakan yang diterima orang lain. Kita lanjut bahas cara menumbuhkan sikap husnuzon kepada manusia. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu tidak merendahkan orang lain, sebab boleh jadi orang yang direndahkan justru lebih baik dari orang yang merendahkan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang kedua, tidak mencaci maki atau menghina orang lain, apalagi hinaan tersebut tidak sesuai kenyataan. Yang ketiga, Allah melihat perbuatan manusia bukan dari segi di akhirnya, tetapi yang menjadi ukurannya adalah niat yang ada di dalam hati. Kita lanjut yang bahas ketujuh, pengertian husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri, perilaku husnuzon terhadap diri sendiri artinya selalu berprasangka baik terhadap kemampuan yang dimiliki diri sendiri, ditunjukkan dengan memiliki sikap yang percaya diri, optimis, dan inisiatif. Kita lanjut ke bentuk-bentuk husnuzon terhadap diri sendiri. Bentuk husnuzon terhadap diri sendiri dapat dilakukan dengan bersikap yaitu yang pertama berinisiatif, 2 gigih, 3 rela berkorban. Kita lanjut ke manfaat atau hikmah perilaku husnuzon. Ada 7 hikmah atau manfaat. Yang pertama yaitu menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Yang keempat, menumbuhkan keinginan untuk berusaha beroleh rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima,
menjadi orang yang pemaaf. Yang keenam, selalu perhatian. Yang ketujuh, suka menolong. Lanjut kita bahas yang ke-10, penerapan perilaku prasangka baik. Ada 3 penerapan. Yang pertama yaitu percaya bahwa di balik setiap musibah ada hikmahnya. Yang kedua, selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Oke, itulah presentasi dari saya tentang berprasangka baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.